Pernahkah kamu bertemu seseorang yang bisa membuat percakapan sederhana terasa begitu dalam? Seolah setiap kata mengandung makna tersembunyi, setiap jeda meninggalkan rasa penasaran, dan tanpa kamu sadari, kamu merasa terhubung secara emosional dengannya. Mereka tidak menggunakan rayuan. Mereka tidak berusaha keras, namun setiap kata, tatapan, dan nada suaranya membangkitkan sesuatu di dalam dirimu. Apa rahasianya? Itu bukan tentang penampilan atau kekayaan. Itu tentang bahasa sunyi, kode bawah sadar yang menghubungkan dua jiwa tanpa perlu banyak kata. Hari ini kita akan mengungkap rahasia itu. Rahasia yang dulu disinggung oleh Carl Jung tentang bagaimana alam bawah sadar manusia memandu rasa tertarik, koneksi, dan keintiman emosional. Bab 1. Labirin emosi. Bayangkan setiap percakapan seperti sebuah labirin misterius. Kebanyakan orang hanya berjalan tanpa arah, mengulang kata-kata kosong tanpa makna. Tapi beberapa orang tahu jalan rahasianya. Mereka tahu kapan harus berhenti, apa yang harus dikatakan, dan bagaimana membangkitkan rasa ingin tahu tanpa berlebihan. Mereka tidak berbicara untuk mengesankan, tapi untuk membangkitkan perasaan. Disitulah seni komunikasi sejati dimulai. Bab 2. Kesalahan yang sering dilakukan. Banyak orang percaya bahwa untuk membuat orang lain tertarik, kita harus banyak bicara, bercerita, memamerkan diri. Padahal itu justru mematikan rasa penasaran. Ketertarikan sejati tidak lahir dari kebisingan, tapi dari resonansi emosional. Dari cara kamu membuat orang lain merasakan sesuatu, bukan hanya mendengar sesuatu. Bab 3. Membuka imajinasi. Ketika seseorang benar-benar terhubung denganmu, itu bukan karena kamu menanyakan hal-hal umum seperti pekerjaan atau hobi. Itu terjadi ketika kamu membuka ruang bagi imajinasinya. Coba ucapkan sesuatu seperti ini. Setiap orang punya sisi yang hanya muncul ketika mereka benar-benar merasa aman. Apa sisi dirimu itu? Kamu tidak sedang meminta informasi. Kamu sedang membangkitkan kepercayaan dan kedalaman emosi. Dan disitulah koneksi dimulai. Bab 4. Kekuatan keheningan dalam percakapan. Keheningan adalah bagian dari bahasa. Ketika kamu tidak buru-buru mengisi jeda, pikiran orang lain akan mengisinya sendiri. Dengan perasaan, bayangan, dan makna. Disinilah keajaiban sugesti bekerja. Semakin tenang kamu, semakin dalam efeknya. Kata-kata yang sedikit bisa meninggalkan kesan yang panjang. Bab 5. Cermin ketertarikan. Jung pernah berkata, kita tidak melihat sesuatu sebagaimana adanya, tapi sebagaimana diri kita. Artinya seseorang tidak tertarik pada dirimu secara objektif, tapi pada citra yang kamu bangkitkan di dalam dirinya. Kamu menjadi cermin dari sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam jiwanya. Itulah sebabnya ketertarikan sejati bukan manipulasi, itu refleksi emosional. Bab 6. Rayuan yang diam. Rayuan sejati bukan tentang kata-kata romantis atau pujian manis. Itu tentang memberi ruang bagi imajinasi untuk berbicara. Daripada berkata, kamu cantik malam ini, katakan, ada sesuatu dalam caramu menatap, seperti kamu sedang menyimpan rahasia kecil. Kamu tidak mendeskripsikan, kamu membangkitkan rasa penasaran. Dan rasa penasaran adalah pintu pertama menuju ketertarikan. Bab 7. Koneksi emosional yang dalam. Setiap orang membawa sisi tersembunyi, sisi yang jarang ditunjukkan pada siapapun. Ketika percakapanmu bisa menjangkau sisi itu, koneksi berubah menjadi sesuatu yang emosional dan otentik. Bukan karena kata-katamu indah, tapi karena ia merasa dilihat, bukan dihakimi. Dan perasaan itu tak tertahankan. Bab 8. 3 kunci psikologis. Untuk menciptakan percakapan yang berkesan, gunakan 3 elemen ini. Rasa ingin tahu. Mungkin aku tidak seharusnya bilang ini, tapi kalimat seperti ini membuka pintu rahasia. Kerentanan. Kadang aku juga merasa kehilangan kendali saat sesuatu menyentuhku terlalu dalam. Itu menciptakan kepercayaan. Koneksi rahasia. Aku rasa tidak semua orang bisa memahami percakapan seperti ini. Kalimat ini menciptakan dunia kecil antara kalian berdua. Bab 9. Hasrat yang bangkit dari keheningan. Ketika kepercayaan tumbuh, sesuatu berubah.
Kata-kata menjadi lebih tenang, namun maknanya terasa lebih dalam. Itulah saat dua jiwa mulai berkomunikasi tanpa banyak bicara. Bukan karena logika, tapi karena emosi yang beresonansi. Bab 10. Penguasaan diri dan bahasa jiwa. Pada akhirnya, seni ketertarikan bukan tentang mengendalikan orang lain, tetapi tentang menguasai energi dan kehadiran diri sendiri. Ketika kamu berbicara dari tempat yang tenang, tulus dan sadar, orang lain akan merasakannya tanpa kamu harus berusaha keras. Carl Jung pernah berkata, apa yang kita tolak menguasai kita. Apa yang kita terima mengubah kita. Jadi, daripada memaksa koneksi, biarkan percakapanmu menjadi cermin yang membangunkan sisi terbaik dari orang lain dan juga dari dirimu sendiri. Penutup. Mulai hari ini, dengarkan bukan hanya kata-kata, tapi energinya. Berbicaralah bukan hanya untuk menjawab, tapi untuk terhubung. Karena setiap percakapan bisa jadi jalan menuju sesuatu yang lebih dalam, jika kamu tahu caranya. Jika kamu merasakan sesuatu dari video ini, sukai, bagikan, dan jangan lupa berlangganan, karena kita baru saja menyentuh permukaan dari psikologi ketertarikan terdalam.